Kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Andi Rahman dari Andi Rahman Arsitek. Tepuk tangan semuanya. Baik Pak Andi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, ini Pak Andi pasti capek sekali ya, karena kemarin habis launching buku Rucika. Dan sampai jam berapa kemarin Pak? Sampai jam 9 malam. Wah, memang bukunya itu sudah dinanti-nanti, dan buku Rucika ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi arsitek-arsitek di Indonesia. Baik, Amin. baik. Untuk sekarang saya izin presentasi dulu tentang Proyek Nusantara, kemudian dengan karya-karya dari Pak Andi Rahman. Di Proyek Nusantara ini yang setiap hari Rabu ataupun Sabtu melakukan podcast dengan arsitek-arsitek terbaik di Indonesia. Kami adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat arsitek, kemudian interior designer, dan juga kontraktor sipil maupun kontraktor interior di Indonesia. Kemudian ini adalah beberapa manajemen kami. Kami ada terbagi di seluruh Indonesia. Ada yang dari IKN, kemudian dari Semarang, dan salah satu arsitek kami yaitu Jawal Arnaparena itu berasal dari Filipina. Kemudian kami juga ada di 18 kota untuk di Indonesia untuk sekarang. Jadi kami memilih member-member yang secara resmi bergabung di Proyek Nusantara. Dan ini adalah beberapa sosial media kami. Anda bisa mengikuti kami di TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga website. Website kami bisa diakses di www.projectnusantara.com. Jadi bagi Anda yang sedang mencari inspirasi ataupun ide untuk pembuatan desain dan kemudian interior, bisa mengunjungi website kami. Dan ini adalah proyek-proyek kami yang sedang berjalan, yaitu sebuah klinik di IKN dan juga klinik di Kabupaten Pasir. Yang ini seharga 8,6 miliar dan ini seharga 6,5 miliar. Selain dari beberapa proyek-proyek yang sedang kami kerjakan, yaitu di studio TVRI, kemudian kitchen set, kemudian di membran, dan lain-lain. Kemudian ini adalah studio kami. Untuk saat ini kami ada 20 orang yang ada di studio Proyek Nusantara. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa desain untuk interior dan juga eksterior, bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan penawaran spesial. Dan ini adalah kantor kami di exit tol Jatingaleh. Di sekitar 100 meter dari situ, Anda dapat mengunjungi kami jika sedang berada di Semarang ataupun di Jawa Tengah. Kami akan memberikan presentasi tentang produk-produk kami dan juga penawaran harga dari kami. Dan ini adalah tim survei yang ada di Indonesia. Jadi kami siap survei kemana saja di Indonesia untuk melakukan pembangunan eksterior dan juga interior. Dan ini adalah tim pemasaran kami yang dipimpin langsung oleh direktur kami, yaitu Bu Ratna Ika. Saat ini kami ada 90 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tim pemasaran ini akan memasarkan produk-produk kami dan juga memasarkan untuk pembangunan dari Proyek Nusantara. Dan ini adalah beberapa member kami yang ada di Indonesia, seperti Pak Lukman dari Medan, kemudian Pak Rudi dari Jawa Barat, kemudian Pak Sandi dari Pekanbaru. Dan kami sering mengadakan manajemen summit bagi para member, dan juga manajemen kami sering bertemu satu sama lain. Dan ini adalah saat kami melakukan penandatanganan akad, yang saat itu kami berasal dari jauh-jauh. Ada yang dari Sulawesi, kemudian dari Bogor, kemudian dari Kalimantan. Kami bertemu di Jogja pada saat itu dengan melakukan akad Proyek Nusantara. Jadi bagi Anda yang sedang mencari jasa untuk pembangunan, jangan ragu menggunakan Proyek Nusantara karena kami sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai perusahaan PT. Dan ini adalah beberapa produk furniture kami yang kami buat secara massal dan sistemnya knockdown. Dan ini beberapa nakas. Jadi bagi Anda yang sedang mencari produk-produk furniture seperti nakas, kemudian TV kabinet, bisa menghubungi kami. Dan ini akan dikirim secara gratis ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah tim pembangunan kami di eksterior dan interior yang siap membantu Anda. Dan kami juga memiliki tim manajemen konstruksi. Jadi di Proyek Nusantara itu kami one stop solution.
Jadi tidak hanya di desain dan bangun, tetapi kami punya manajemen konstruksi dan juga SLF. Jadi kalau manajemen konstruksi itu maksudnya apa sih? Jadi bagi Anda yang bingung, tidak bisa membaca gambar kerja, terus kemudian tidak bisa membaca RAB, Anda dapat menghubungi kami untuk mencocokkan data di lapangan dengan data yang ada di RAB dan juga di gambar kerja supaya sesuai. Jadi ini seperti QC kalau di project. Dan kami juga mempunyai SLF, yaitu sertifikat layak fungsi. Yang ini adalah peraturan baru dari Kementerian PU. Jadi bagi Anda yang sedang mencari sertifikat layak fungsi, yang sekarang lagi viral nih di detik.com, ini karena ada beberapa restoran yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi, itu bisa ditutup. Jadi sertifikat layak fungsi ini memang diperuntukkan bagi bangunan yang lebih dari 3 lantai. Kemudian bangunan-bangunan memiliki fungsi tertentu seperti restoran, kemudian klinik, dan juga rumah sakit ataupun restoran. Kemudian kami memiliki 2 buah produk yang bekerja sama dengan kami, yaitu membran. Membran ini kami impor langsung dari Italia dan pusatnya ini di Semarang. Jadi bagi Anda yang sedang mencari produk membran, karena produk ini sangat kuat sekali, kami sudah memasang di beberapa lokasi di Indonesia seperti stadion-stadion, kemudian perumahan-perumahan mewah di Indonesia, dan juga sirkuit Mandalika. Dan ini adalah produk kedua kami yang bekerja sama, yaitu kulit batu. Jadi bagi Anda yang sedang mencari kulit batu, bisa menghubungi kami karena kulit batu ini sangat ringan, kemudian tipis, jadi dia sampai bisa tembus cahaya. Dan kami akan berikan harga spesial bagi Anda yang memesan kulit batu dari Project Nusantara. Dan ini kenapa sih kami membuat Project Nusantara? Jadi ini adalah sebuah filosofinya. Kalau zaman dulu tuh ada Bipo dan Embro. Kalau Embro ketika dikasih project mengangkat air dari gunung sampai ke bawah, dia mengangkat satu persatu dengan menggunakan ember. Walaupun itu memang cepat mengangkat satu persatu, tetapi itu tidak efisien. Jadi yang kami lakukan adalah seperti Pipo, yaitu menyalurkan pipa-pipa dari atas sampai ke bawah. Walaupun itu terkesan lama karena membangun infrastrukturnya untuk pembangunan pipa, tetapi suatu saat itu akan lebih cepat untuk mengalirnya. Jadi kami konekkan satu persatu dari Medan, dari Aceh sampai dengan Papua. Dan kami juga mengumpulkan yang kecil-kecil seperti ini, yaitu yang bisa bergabung di Project Nusantara adalah kontraktor interior dan juga eksterior yang sudah memiliki badan hukum seperti CV ataupun PT. Jadi bagi Anda yang memiliki PT ataupun CV yang bergerak di bidang eksterior dan interior, bisa menghubungi kami untuk menjadi member resmi di Project Nusantara. Jadi kami kumpulkan yang kecil-kecil dan suatu saat semoga kami akan menjadi besar. Baik, begitu untuk presentasi dari Project Nusantara. Dan berikut profil singkat dari Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman sangat terkenal di Indonesia. Dan ini adalah kantornya, kantor Andi Rahman, yang kemarin sempat ada challenge juga, yang ikut ribuan orang juga di seluruh Indonesia. Dan ini beliau sedang mengadakan meet and greet dengan rekan-rekan arsitek senior dan juga junior di Indonesia. Dan ini ketika beliau sedang bekerja. Jadi bagi Anda yang masih awam, siapa sih Pak Andi Rahman ini? Jadi Pak Andi Rahman itu adalah seorang penulis buku juga, dengan buku-buku Muzakir, kemudian Ngekos, Natabata, dan juga yang terakhir adalah Rujiga. Dan ini adalah Natabata yang sangat terkenal dan fenomenal, bahkan penjualannya sampai ke luar negeri. Dan beliau juga pemenang dari beberapa desain yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia. Dan ini adalah Building of the Year tahun 2022. Desainnya yang sangat bagus sekali. Dan beberapa juga untuk desain-desain dari Pak Andi Rahman. Dan Pak Andi ini tidak hanya untuk desain di komersil, tetapi juga di sosial. Jadi beberapa masjid, kemudian ada ini di komersil lagi. Ini berikut adalah desain-desain komersil, dan ciri khasnya Pak Andi Rahman sangat terlihat sekali.
Dan ini beberapa desain lagi. Dan lembaga pendidikan juga, SMP yang dibikin sangat bagus sekali. Wah, desainnya keren-keren sekali. Dan ini adalah beberapa masjid atau proyek sosial yang dibangun oleh beliau. Karena temanya hari ini adalah proyek sosial, bagaimana cara membagi waktu, kita tampilkan untuk proyek-proyek sosial yang sudah Pak Andi desain. Dan Masjid Solehah, desain yang sangat keren sekali. Gitu. Wow. Dan ini SMP juga. Dan desain masjid dan lain-lain. Keren-keren sekali. Baik, Pak Andi. Ya, Mas. Ya, wah desainnya tadi keren-keren sekali Pak. Saya salut sekali dengan jenengan, dengan tim membuat desain yang seperti itu. Memang ciri khasnya ada sedikit bata yang meliuk-liuk gitu Pak ya. Iya, iya. Baik. Kalau Pak Andi sebelum terjun di dunia arsitektur, memang dari dulu di arsitek ya Pak? Kalau jenengan? Ya, saya kuliahnya di jurusan arsitektur ITS ya. Di Oke. tahun 2000 masuknya, 2004 saya lulus. Wow. Oh gitu. Berarti dari ITS ya Pak Andi. Kalau sekarang Pak Andi ya. Kalau sekarang Pak Andi mempunyai Andi Rahman Arsitek, yaitu studio atau konsultan Pak? Konsultan ya? Iya, konsultan arsitek Baik. di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo. Berarti yang dekat-dekat sama Pak Kim, Rahman Hakim juga ya Pak ya? Ya, ya, ya. Teman saya Mas Rahman Hakim. Oh iya. Mas Rahman Hakim di Lamongan tapi ya. Iya. Baik, kalau dari Pak Andi, kami pengen tahu sih Pak, bagaimana sih awal pendirian dari Andi Rahman Arsitek yang di Sidoarjo? Ya, dulu kan memang saat saya kuliah di arsitektur ITS di inilah semester 5 gitu ya. Saya kan baca-baca buku di ruang baca. Terus waktu itu kan sedang hits AMI, Arsitek Muda Indonesia ya. yang desainnya cukup progresif lah di saat itu ketika saya masih kuliah gitu ya. Terus saya sangat suka gitu ya karena kan ada arsitek muda Indonesia yang punya pemikiran yang berani gitu ya. Dan saya juga terinspirasi dari teman-teman AMI itu yang mendirikan studio memakai namanya gitu ya. Sehingga saya waktu itu semester 5 langsung kepikiran nanti saya suatu saat kalau lulus saya pengen punya studio sendiri dengan memakai nama saya, Andi Rahman Arsitek gitu. Terus kemudian itu sudah sejak semester 5 gitu ya. Selalu lulus, bayangan saya kan kerja dulu lah 5 tahun ke pas konsultan atau kemana yang intinya saya pengen mencari ilmu gitu ya, mencari pengalaman dulu lah, baru setelah itu mendirikan Andi Rahman Arsitek. Tapi garis takdir ternyata berkata lain. Jadi saya 2004 lulus, lalu sempat diajak dosen untuk ikut membantu di ITS sampai 6 bulan sampai 9 bulan lah, 9 bulan. Terus saya coba kerja di perusahaan konsultan di Surabaya. Nah, ketika saya diterima di perusahaan itu ada yang menawari untuk kolaborasi ya. Saya sebagai arsitek, dia sebagai kontraktor. Kemudian ternyata cukup menarik gitu ya, karena saya diberi kesempatan bertemu klien, terus mengawasi proyek sampai selesai gitu ya. Saya akhirnya resign dari perusahaan saya tadi, kolaborasi sama teman saya ini. Terus berjalan selama 6 bulan sampai saya merasa ada yang tidak
cocok lah dengan cara dia berpraktek gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk sudah Mas, kita jalan sendiri-sendiri aja ya, sama jalan sendiri, saya jalan sendiri. Akhirnya itulah di tahun 2005 saya mulai merintis studio, lalu baru tahun 2006 mendirikan Andi Rahman Arsitek. Oh, 2 tahun baik. setelah lulus berarti ya. 2 tahun setelah lulus ya. Wah, itu berarti masih arsitek muda sekali. Dan 2004 itu saya masih kelas 1 SMP sepertinya, Pak. Ini kan sudah berkiprah di dunia arsitektur. Wah, memang keren sekali. Pak Andi Rahman ini memang senior di arsitektur, dan karya-karya beliau menjadi inspirasi bagi arsitek-arsitek muda. Kalau dari Andi Rahman Arsitek, itu visi misinya apa sih, Pak, untuk ke depan? Visi misi kita sebetulnya baru benar-benar kita rumuskan ya, atau kita bahasanya itu baru kita punya visi itu di tahun 2014. Jadi 10 tahun setelah saya lulus ya. Kemudian dari proses perjalanan 10 tahun itu, di tahun 2014 saya merasa ada hal yang perlu kita perjuangkan lah gitu ya. Sehingga waktu 2014 akhirnya kami memutuskan untuk mengembangkan satu metode yang kita sebut sebagai local global hybrid gitu ya. Jadi kita ingin membawa arsitektur Nusantara ke dalam arsitektur kita, tapi di sisi yang lain kita tetap menerima kemajuan zaman gitu ya. Jadi desain-desain yang kita gali dari arsitektur Nusantara itu kita bahasakan dengan bahasa yang sekarang untuk menjawab permasalahan sekarang dan yang akan datang. Jadi kira-kira begitu. Oh, baik. Wow. Berarti dari Nusantara ke global juga ya, Pak. Kalau itu kearifan lokal itu penting nggak sih, Pak, untuk desain dari Andi Rahman? Iya, penting. Itu salah satu prinsip yang memang kami kembangkan sih. Jadi bagaimana kita mengembangkan material lokal ya, craftsmanship, kemudian prinsip-prinsip arsitektur Nusantara yang sebetulnya sampai sekarang masih sangat relevan, cuman orang-orang sudah berpikir itu sesuatu yang kuno gitu ya. Padahal itu sebetulnya ya yang benar ya itu gitu, yang pas ya itu gitu ya. Tapi karena mereka melihat itu sebagai sesuatu yang kuno, sehingga mereka tidak memakainya lagi gitu ya. Padahal di balik itu banyak hal yang baik yang bisa kita kembangkan. Oh, baik. Wah, menarik sekali, Pak, dari cerita jenengan tadi. Kalau kemarin tuh, Pak, tahun 2020 kita kan mengalami pandemi yang cukup dahsyat ya, menghantam semua lini. Kalau dari Andi Rahman Arsitek ada nggak sih, Pak, strategi untuk mengatasi supaya pandemi ini tidak sampai kena dan dapat bertahan di Rahman Arsitek? Iya. Ketika awal pandemi, jadi ketika yang sampai lockdown itu ya, yang puncak-puncaknya itu lah. Jadi semua orang nggak berani kemana-mana dan di lockdown itu, kita juga mengalami saat yang cukup kritis ya. Jadi 3 bulan tuh kita nggak dapat proyek sama sekali. Cuman kita hanya menyelesaikan kontrak-kontrak yang sedang jalan aja. Jadi ya kontrak-kontrak yang sedang jalan itu kita selesaikan selama 3 bulan itu ya. Tapi di saat menjelang 3 bulan itu kita berpikir sepertinya kita harus melakukan satu hal yang kalau enggak ini bahaya ini ya, karena teman-teman yang lain sudah khawatir juga ya. Saya telepon teman-teman diskusi lah, gimana ini ya kondisinya, gimana sampean Mas, tanya teman-teman terus senior gitu ya.
dan sama-sama beratan waktu itu. Cuman kita memang saya waktu itu berpikir ini kayaknya kalau kita nggak ada ikhtiar itu bahaya ini ya. Jadi sehingga waktu itu kami putuskan untuk sambil mengisi ya, proyek-proyek yang memang sudah jalan tadi kita selesaikan satu-satu. Kita mulai membangun Instagram kita yang Andi Rahman Arsitek gitu ya. Jadi tiap hari kita post tiap hari pokoknya selama 1 bulan kalau nggak salah. Setelah maghrib tiap hari konsisten satu proyek satu. Akhirnya dari situ dapat lagi ada lagi ya proyek, dan ya kita cukup ya bersyukur ya karena proyek kami kan memang kecil-kecil ya, tapi dari yang proyek kecil itu justru yang membuat kami bertahan, karena teman-teman yang proyeknya besar-besar itu kan rata-rata sudah collab semua ya tiarap. Jadi proyek kami karena kecil-kecil ya masih ada orang yang pesan, meskipun nggak dibangun tahun itu mereka ya pesan desain kos-kosan lah ya, rumah tinggal ya apa gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita bisa melalui masa-masa sulit itu. Oh gitu. Wah, memang efek pandemi ini sangat kemana-mana. Dan dari Pak Andi Rahman bisa bertahan dengan memberikan portofolio satu persatu melalui Instagram dan juga Facebook juga ya Pak. Kalau dari Pak Andi, kenapa sih Pak, apa yang mendasari dari Pak Andi untuk mengerjakan proyek-proyek sosial selain proyek di profesional atau komersil Pak? Iya, sebetulnya itu dari satu proses yang cukup panjang juga ya perjalanannya. Jadi karena profesi kita ya, apa yang kita jalani sebagai arsitek ini kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita secara keseluruhan ya sebagai manusia gitu. Sehingga menurut saya unsur spiritual pun juga harusnya ya masuk juga di situ ya. Sehingga saya melihat bahwa sebagai arsitek itu sebetulnya kita kan diberi anugerah ya sama Tuhan ya, bakat, satu kelebihan di mana kita bisa mendesain, membantu orang dalam proses perencanaan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hanya bekerja saja, sebetulnya ya bisa juga, ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga ya. Bekerja artinya kita dapat uang dari profesi kita dapat penghidupan dari situ, ya nggak salah juga. Tapi sebetulnya kan akan sangat disayangkan kalau hanya selesai sampai di situ. Karena sebetulnya kalau dari keyakinan kami kan ada kampung akhirat yang jauh lebih penting sebetulnya, sehingga proyek-proyek sosial itu sebetulnya kami menyebutnya ya proyek kampung akhirat ya. Jadi kita niatkan untuk bersedekah, beramal, tapi dari segi keilmuan gitu ya. Jadi bukan dari segi materi tapi dari segi keilmuan. Jadi kira-kira begitu yang melandasi semangat kita ya. Jadi kita melihat proyek itu ada dua ya. Proyek profesional itu ya proyek kita sekarang di dunia, tapi kalau proyek sosial itu sebetulnya proyek kampung akhirat. Kira-kira begitulah. Kalau kita ada perbedaan harga atau memang digratiskan 100% Pak untuk didesain? Kalau proyek kampung akhirat ya kita sedekahkan, jadi ya memang free ya, tidak ada. Kalaupun ada itu biasanya ya cuma 50% ya. Itu pun kan kita harus melihat siapa kliennya ya. Artinya kalau kliennya masyarakat ya tidak akan kita cas ya, karena kita niatkan untuk membantu mereka. Tapi kalau corporate, misalkan corporate BUMN atau pemerintah yang mau bikin masjid atau apa ya tetap kita cas, cuman harganya 50%. Jadi kira-kira baik. Wow, baru ada istilah baru ini, kampung akhirat.
dari Pak Andi Rahman. Kemarin juga kita podcast dengan Pak Dodi Setiawan yang mensedekahkan desain 1000 masjid yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bagi Anda yang sedang mencari desain untuk masjid bisa menghubungi Pak Dodi Setiawan ataupun Pak Andi Rahman untuk didesainkan. Tetapi memang tanahnya memang harus benar, kemudian wakafnya benar, panitianya sudah ada begitu. Jadi tidak sembarangan untuk pendesainan yang main-main gitu, jangan dulu ya Pak. Baik, kalau untuk Pak Andi, untuk desain itu ada nggak sih perbedaan utama Pak dalam pendekatan desain arsitektur dari proyek komersial maupun proyek sosial? Tidak ada sih. Proyek komersil, proyek profesional maupun proyek sosial kami perlakukan sama persis. Jadi meskipun dia sosial, kami tidak boleh melihat itu sebagai proyek sosial secara ini ya apa pelayanan ya. Jadi pelayanannya harus sama persis seperti proyek profesional. Oh, baik. Kalau untuk sekarang itu berapa sih Pak proporsinya antara proyek sosial dan proyek komersial di Andi Rahman Arsitek? Ya bisa disebut 50/30 ya. Ya 60/30, 60/30. Baik. Untuk timnya sendiri, jika boleh tahu ada berapa sih Pak di tim proyek Nusantara di Andi Rahman Arsitek? Kami ada 20 orang. Oh, 20 orang ya. Wow, dari 20 orang itu memang harus dibagi-bagi tim untuk proyek sosial dan di komersil ya Pak? Enggak sih. Ya semua arsitek harus memegang proyek profesional maupun sosial. Jadi nggak ada tim khusus untuk sosial, enggak. Jadi ya semua staf kita harus menghandle dua jenis proyek itu dan diperlakukan sama ya, baik proyek profesional maupun sosial itu sama-sama persis seperti mereka memperlakukan proyek komersil. Oke. Kalau dari tim tadi Pak, untuk mengelola waktunya gimana Pak? Dan untuk menjaga keseimbangan antara proyek komersil dan proyek sosial, dan apa ada tantangan khusus sih Pak di kedua proyek ini kalau berjalan beriringan? Iya, sebetulnya memang kita harus ini ya pandai-pandai memanage waktu ya, karena memang itu proyeknya kan berjalan bersamaan ya. Jadi dua-duanya punya timeline, dua-duanya punya batasan waktu ya, sehingga kita aja memang harus pandai menyiasati. Jadi kalau intinya mereka berjalan beriringan. Jadi kalau proyek satu arsitek biasanya handle 2-3 proyek gitu ya. Ketika satu selesai deadline-nya untuk asistensi, presentasi, sambil menunggu review dari klien biasanya akan menghandle proyek satunya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengatur timeline di SPK itu kuncinya di situ. Jadi kita sudah mempertimbangkan, oh ini proyek ini timeline-nya sekian bulan atau sekian hari kayak gitu ya. Jadi berdasarkan itu sih dari pengalaman kita. Oh, baik. Kalau dari sekian banyak proyek, kalau sampai sekarang sudah ada berapa proyek sosial Pak yang sudah dibangun? Kalau dibangun kita tidak menghitung ya, karena juga banyak juga yang tidak terbangun ya. Jauh lebih banyak yang tidak terbangun. Ya, kalau yang sudah Proyek desain ada komersil pun berapa? juga demikian sih. Kalau desain ya mungkin hampir 100 mungkin ya. Wow, Segala banyak sekali. banyak kategori ya, banyak ini ya, banyak apa? Nggak hanya masjid ya, macam-macam. Ada sekolah, ada PPG, ada ruang belajar, ada public space, banyak jenis lah. Tapi paling banyak memang masjid, paling banyak. Baik. Kami itu kemarin itu terinspirasi Pak dari Pak Andi, kemudian Pak Dodi juga. Jadi kami juga mempunyai proyek sosial di tim AKP
yang itu pembuatan gereja, desain gereja. Jadi bagi rekan-rekan yang sedang membutuhkan tim untuk desain gereja, mungkin kita bisa kerjasama. Kami juga buat persembahan. Jadi untuk desain gereja, masjid dan juga bangunan-bangunan lain bisa ke Pak Andi Rahman dan juga Pak Dodi Setiawan juga. Baik. Kalau dari sekian banyak tadi Pak desain yang sudah dibuat, ada kurang dari 100 atau itu, ada nggak sih Pak desain yang paling berkesan buat Pak Andi Rahman? Saya rasa semua proyek sosial itu berkesan ya. Jadi punya tantangan sendiri-sendiri dan kesan sendiri-sendiri. Karena memang ini yang menurut saya membedakan proyek komersial sama sosial ya. Jadi sosial itu hubungan arsitek dengan klien itu berbeda. Jadi dia secara emosional lebih dekat gitu ya. Dan meskipun sebetulnya tujuan kita kan memang ingin membantu ya, tapi dari proyek-proyek sosial itu sebetulnya justru banyak berkah ya, dalam tanda kutip ya, berkah. Jadi kita banyak relasi-relasi yang itu tidak bisa terjadi dengan kalau kita hanya bekerja secara profesional. Relasi-relasi yang dalam pengertian positif ya, yang justru itu membuat kita jadi lebih baik lagi gitu ya. Karena memang proyek sosial itu kita tidak boleh punya tujuan apapun. Jadi kita harus membantu, ya sudah membantu. Jadi nanti urusan pahala dan lain sebagainya itu urusan Tuhan itu ya. Tapi niat kita adalah ini membantu mereka nanti kalau itu terbangun bahagia, masyarakat di situ juga merasakan kebermanfaatan dari apa yang kita desain, ya itu sudah. Jadi tujuannya di situ. Jadi tujuannya lebih ke kebermanfaatan ya. Jadi nanti ada banyak hal yang ya saya alami itu ya ajaib lah dari situ ya. Jadi ya itu karena memang kalau proyek komersial profesional itu kan sebetulnya kita bertransaksi dengan manusia. Tapi kalau proyek sosial itu kita bertransaksi dengan Tuhan gitu ya. Jadi ya gimana ya kita bertransaksi sama Tuhan. Jadi sangat-sangat harus ini juga, tapi hati-hati juga ya. Jadi hati kita nggak boleh ada hal-hal yang tidak bersih, karena nanti jadinya percuma jadinya gitu ya. Okay. Termasuk kalau kliennya itu juga banyak revisi, banyak hal yang misalkan kurang gitu ya. Kita nggak boleh bahasanya orang Jawa itu gerundel ya, atau ngeresuloh gitu ya. Jadi ya nggak boleh ya, itu karena mereka kita anggap sebagai klien profesional, kita tidak membedakan sosial atau profesional. Jadi ya kita layani dengan sepenuh hati. Oh iya Pak, iya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya di situ sedihnya sih. Baik, wow. Memang di proyek sosial ini tantangannya memang berbeda sekali, dengan pemikiran yang banyak, panitianya banyak, jamaahnya banyak. Iya. Pasti akan banyak revisi ya Pak ya. Pasti. Dan kalau sampean pernah mendesain gereja kan kliennya itu nggak satu kan, kalau seperti masjid, gereja, kliennya nggak satu, yang minta itu kan banyak orang gitu ya, banyak kepala, banyak keinginan. Nah itu itu ujiannya di situ. Apakah kita ikhlas atau nggak ikhlas, itu ya di situ. Ya, apalagi bertransaksi dengan Tuhan ya, seperti kata Pak Andi Rahman tadi. Memang benar-benar hati kita memang tulus untuk melayani dan bersedekah gitu. Kalau dari masyarakat tadi Pak, untuk kan mereka didesainkan dengan dalam kurung gratis begitu. Tetapi dari masyarakat sendiri, apa sih Pak dampak jangka panjang dari proyek sosial ini, dari
di masyarakat? Tadi kan ada ruang publik juga. Pastinya kan bangunan atau apa ya, lingkungan binaan atau public space yang didesain arsitek kan harusnya lebih baik daripada yang tidak didesain harusnya kan, karena kita punya keilmuan ya, punya ilmunya lah. Sehingga pasti harusnya dampaknya kan positif buat masyarakat dari segi kualitas kehidupan yang akan mereka terima nanti ketika menempati atau memakai ruang-ruang yang kita desain ya. Nah, di sisi yang lain sebetulnya ini juga menurut saya sangat penting ya, ketika arsitek itu banyak arsitek profesional yang mau melibatkan dirinya di proyek-proyek sosial. Kenapa? Karena dengan begitu maka kesadaran masyarakat atau apresiasi masyarakat terhadap profesi kita arsitek itu semakin cepat. Karena proyek sosial itu kan proyek yang menyentuh langsung ke orang banyak ya. Beda sama proyek rumah tinggal, rumah kos kan yang merasakan kan yang tinggal di situ hanya sebagian orang. Tapi kalau proyek sosial, sekolah, masjid, pondok pesantren itu kan yang merasakan orang banyak. Dan ketika orang banyak itu merasakan, loh, ternyata bangunan kalau didesain arsitek itu sederhana tapi nyaman ya, ternyata sehat ya. Nggak perlu AC tetap nyaman ya. Itu kan lebih cepat menyadarkan masyarakat bahwa iya ya, berarti kalau bangunan itu harus didesain arsitek ya. Berarti rumah saya pun harus didesain arsitek supaya nyaman ya, supaya bagus, supaya sehat. Jadi itu sebetulnya sangat baik untuk mempercepat apresiasi masyarakat terhadap profesi kita ya, kesadaran masyarakat terhadap profesi kita. Ya baik. Wow, memang pengalamannya Pak Andi ini sudah sangat banyak untuk pembuatan desain komersil dan juga desain sosial. Itu kami banyak belajar sekali Pak dari jenengan. Kalau dari proyek sosial gitu Pak, ada nggak sih Pak malah orang yang datang ke Pak Andi ketika sudah menyaksikan desain sosialnya umpamanya masjid, yang datang ke sana malah jadi klien di komersil Pak? Iya, ada juga sih, ada juga. Jadi tapi saya rasa itu kan ya bonus ya. Karena kan ya banyak juga yang setelah merasakan masjid saya terus tanya-tanya ke takmirnya, terus kemudian mencari saya, banyak juga sih. Baik. Kalau untuk ke depan nih Pak, prospeknya ke depan, proyeknya ke depan sosial, proyek sosial itu apa sih Pak yang ingin Anda capai setelah pembuatan desain sosial ini? Ya, sebetulnya yang paling penting ya Mas, kalau saya dari pendapat saya ya, ini kan boleh ada yang setuju ada yang tidak ya. Kalau menurut saya tujuan tertinggi dari arsitektur itu kan kebermanfaatan. Jadi kita sudah melepaskan apa ya, standar-standar bagus menurut kita, apapun yang menurut kita ya, ego kita ya. Tapi dikembalikan pada sebetulnya yang paling penting dari semua yang kita lakukan adalah bagaimana karya kita itu bermanfaat untuk masyarakat semaksimal mungkin, sehingga kita sudah sudah meletakkan ego kita ya pada tahap itu ya. Dan itu saya rasa sudah bahasanya kalau di Islam itu mungkin sudah levelnya sufi ya, atau kalau yang agama lain resi atau empu gitu ya, yang sudah di levelnya sudah pada tahap dia sudah meletakkan egonya dia untuk kepentingan orang banyak. Ya, saya juga masih menuju ke situ. Ya, berharap ya bisa suatu saat seperti itulah. Kira-kira begitu, Mas. Oh, baik. Wow. Di proyek sosial. Kalau di proyek sosial ini ada nggak sih Pak cerita paling unik yang Pak Andi Rahman saksikan? Sebetulnya saya sering mengalami
peristiwa-peristiwa yang cukup menarik gitu ya di proyek sosial itu ya. Jadi proyek sosial itu kan kita itu kan niatkan apa yang kita lakukan untuk membantu masyarakat atau orang atau siapapun gitu ya. Nah, ketika ya klien kita itu sebetulnya mereka tidak punya, ya mereka tetap punya keinginan untuk membayar sebetulnya ya, tapi ya ini sosial, ini kita ini pengen bangun pondok pesantren, masjid atau TPQ, ya jangan dihargai komersial lah, bahasanya kan begitu ya. Ya. Ya berapa lah, kami akan tetap bayar, tapi berapa. Sebetulnya begini, kalau dari kami ya, mereka mau datang ke kami aja kami sudah bersyukur. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini niatnya kuat. Jadi dia sebetulnya kan niat datang itu sebetulnya bukan nyari gratisan sebetulnya. Tapi dia niat membayar, tapi dengan kemampuannya dia, semampunya dia kan ya. Tapi dengan dia mau datang ke arsitek, itu artinya dia punya keberanian dan keniatan yang sungguh gitu ya. Dari situ sebetulnya kan kami melihat orang-orang seperti ini orang-orang yang harus kita bantu. Justru kalau kita apa bahasanya minta fee yang tinggi atau minta fee yang normal lah kayak gitu, itu menurut saya justru kurang pas. Orang-orang ini memang orang-orang yang harus kita bantu. Nah, ketika seperti itu seringkali mereka tersentuh ya, mereka kaget, mereka sampai menangis, dan itu sesuatu yang priceless lah, nggak bisa dinilai dengan uang lah. Mereka yang terharu sampai menangis karena kita berkenan membantu mereka itu ya. Itu menurut saya peristiwa-peristiwa yang nggak bisa saya lupakan. Jadi itu sudah nggak bisa dinilai dengan uang. Apa segala keletihan kita udah nggak ada apa-apanya lah dari peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Saya rasa itu satu pengalaman yang paling menarik dari proyek-proyek sosial ya. Baik. Wow, untuk timnya juga. Kalau untuk timnya itu jika ada proyek sosial, apakah mereka juga akan dibayar penuh dari Pak Andi Rahman atau mereka juga disosialkan, Pak? Iya, tetap kan mereka gajiannya bulanan. Tidak ada kaitannya sama proyek. Cuman mereka saya libatkan selalu, mereka juga tahu ketika kondisi-kondisi tadi ya. Jadi saya juga mengajarkan ke staf saya bahwa ya memang begini, kalau menjadi arsitek ya jangan hanya untuk bekerja ya, tapi kita juga harus membantu masyarakat, karena sebetulnya hakikat dari ilmu kita itu ya di situ gitu. Baik. Kalau dari Andi Rahman Arsitek, ada nggak sih Pak ciri khas unik dari setiap proyeknya yang jadi ciri khas dari Pak Andi Rahman? Sebetulnya ciri khas itu menurut kami ya harusnya bukan suatu hal yang dibuat-buat. Jadi ciri khas itu adalah sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri. Apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, apa yang muncul dari hati kita, dari diri kita, dari dalam ya. Ya itu yang akan menjadi ciri khas. Karena yang menilai ciri khas itu sebetulnya kan bukan kita, tapi orang lain ya. Yang melihat, oh Andi Rahman Arsitek ini senangannya begini ya, desainnya selalu begini, selalu arahnya ke sini ya. Ya itu ciri khas. Jadi kami tidak berupaya untuk membuat-buat, tapi biarkan masyarakat yang menilai dari apa yang kami lakukan secara konsisten. Baik. Kalau dari Pak Andi, apakah ada mentor sih Pak? Atau inspirasinya datang dari mana sih Pak untuk pembuatan desain-desain gitu? Kalau pembuatan desain tidak ada, cuman ada beberapa arsitek senior yang menginspirasi saya dari segi bagaimana dia bersikap sebagai seorang arsitek dan bagaimana dia berkarya, pemikiran-pemikirannya
seperti apa yang menurut saya itu sangat menginspirasi ya. Ada almarhum Pak Eko Prawoto itu cukup menginspirasi saya. Pak Hari Sunarko ada juga arsitek senior di Jawa Timur. Jadi ada Kang Yusing juga yang konsisten dengan pemikirannya beliau terhadap lingkungan. Ya, beliau-beliau lah yang menginspirasi saya untuk apa ya, arsitek itu harus bersikap ya, harus punya sikap ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Wow, menarik sekali dengan Pak Yusing tadi yang memang mengedepankan lingkungan ya Pak. Jadi kalau arsitektur dengan lingkungan itu bagaimana sih Pak? Apakah memang arsitektur tidak boleh meratakan lingkungannya dengan pohon-pohon seperti itu? Kan ada juga beberapa arsitek yang pohonnya sudah ada di situ duluan dan malah membuat bangunannya mengikuti arah pohonnya. Gitu. Ya. Saya dalam hal ini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Eko Prawoto ya. Jadi beliau kan dalam berbagai kesempatan kalau menyampaikan pesan, bumi ini kan sudah ada lama ya, sudah ada duluan lah. Jadi sains alam itu kan sudah ada duluan. Arsitektur datang belakangan. Jadi sewajarnya arsitektur ini yang harusnya bisa menempatkan diri karena dia datang belakangan ya. Sehingga dia juga sewajarnya akan menghormati alam, sehingga dia tidak berusaha untuk merusak apa yang sudah ada, tapi dia menyesuaikan dirinya dengan apa yang sudah ada. Harusnya seperti itu ya, karena kan kalau tidak ya itu tadi banyak sekali kerusakan yang terjadi. Dan salah satu profesi yang paling punya peran juga yang menyebabkan kerusakan itu ya kita. Sehingga ya sudah sewajarnya lah kita harus bijak ya dalam berkarya ya. Baik. Wow, menarik sekali. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung dengan Pak Andi Rahman, kami persilahkan membuka video dan suara. Sekarang ada yang mau bertanya langsung. Baik, silakan Pak Novi. Halo Mas Andi, sehat-sehat. Ya Pak, alhamdulillah. Mas Andi, saya mau tanya, selama di proyek sosial ini yang paling berat apa? Pengalamannya yang paling berat. Ya pastinya yang paling kepala ini, selain menghadapi kepala. Ya pastinya yang paling berat itu ya menata hati kita itu Pak, pastinya ya. Jadi ya pastilah godaan itu ada aja ya ketika kliennya sudah ya ini kan manusiawi, tapi sebetulnya kan tidak boleh ya. Tapi kadang kita ya terbawa emosi. Jadi kan ketika kliennya ini ya dalam tanda kutip banyak permintaan gitu ya, yang jadi kan, tapi sebetulnya nggak boleh juga sih kita ngersuloh itu ya. Tapi kadang ya namanya manusia kadang ya. Jadi sebetulnya yang paling susah justru dengan apa ya, menata hati kita sendiri sebetulnya ya. Untuk menjaga niat membantu tadi ya, dengan apa ya, ikhlas tadi ya. Ya gitu sih Pak. Wow, itu memang menata hati ya Pak. Dalam proyek sosial ini memang rekan-rekan yang masih terjun di komersil, yang masuk ke dunia sosial itu memang agak berat. Karena beratnya ya karena banyak kepala yang harus kita pikirkan, banyak ide desain dari para orang-orang itu memang berbeda-beda. Jadi memang ya gini juga kan kalau kita kalau sama ya teman-teman gitu ya,
Kalau kita nggak sabar Mas, kalau kita nggak sabar, nggak tadi ya kita tata tadi ya, kita pasti mutung Mas, sudah pasti mutung. Karena sebetulnya kalau proyek sosial itu kan kita sudah nggak dibayar ya, dalam kan ini kan kita nggak dibayar, kita membantu ya, tapi kita disudutkan, kita disalahkan. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kita dikira mencari untung dari situ. Wah, itu luar biasa, Mas. Itu kalau kita nggak kembali lagi niat kita ini apa sih sebetulnya di sini, itu kita udah motong sudah. Karena ngapain saya susah-susah, tapi saya di fitnah, di gini-gini kan itu kan manusiawi ya. Makanya banyak arsitek yang motong, saya paham karena itu tadi niat mereka itu membantu dan mereka memperlakukan itu kan dengan ya effortnya luar biasa kan sebetulnya kan. Tapi ya itu mereka disalahkan, disudutkan, pokoknya yang nggak enak itu pasti kan, ngapain aku melakukan ini ya, yang proyek yang bayar aja banyak, wis aku yang bayar aja. Jadi kalau nggak dikembalikan lagi ke niat kita dan apa sih sebetulnya yang kita cari di sini, ya kita nggak bisa bertahan. Jadi memang niatnya ya harus ikhlas tadi, sudah nggak masalah, apapun yang diomongkan masyarakat itu ya kan mereka nggak paham soalnya. Mereka nggak paham. Jadi sehingga ya sudah, intinya kita melakukan ini semuanya yang terbaik gitu ya. Jadi ya begitu, nggak boleh. Kadang saya sama partner saya, ya kalau kita motong Pak justru sayang Pak. Jadi semuanya akan sia-sia gitu ya bahasanya ya. Justru kita harus, ya itu tadi, kita yang harus menata hati kita lah, harus bersabar gitu, pokoknya harus bersabar kita. Wow, itu memang kejadian true story sih Pak. Kayaknya yang sosial itu memang kendalanya di situ. Saya kemarin juga desain satu itu sampai setahun, malah dimusuhi juga sekarang. Kadang malah proyek sosial kan bertahun-tahun, nggak sekedar multi years, karena kan mereka pendanaannya memang tidak dari sosial, biasanya dari sedekah, dari donatur kayak gitu kan. Ya harus kita dampingi. Antonio Gaudi itu bayangkan, dia merancang sampai dia sudah meninggal, karyanya belum selesai kan. Dan dia mendampingi terus, luar biasa Antonio Gaudi. Jadi sepanjang hidupnya dia mendampingi karyanya yang di Spanyol itu ya. Yang terkenal gereja itu ya, sampai dia meninggal tuh gerejanya belum selesai. Dan gerejanya kan diperkirakan baru selesai 2026 besok ini. Wow. Memang kadang tuh kalau proyek sosial gitu, dananya ada tambahan, sedekahnya ada tambahan, dan mereka ada tambahan lagi, desainnya ditambah sana sini. Jadi ya memang susah sekali ya, selesai. Dan itu kita harus terus mendampingi Mas. Kalau enggak kan ya rusak nanti. Kalau dilepas ya kan rusak, karena kan ya yang tahu konsepnya itu kan kita, yang tahu master plan-nya kan kita. Kalau kita lepas itu justru akan rusak nanti. Gitu. Baik. Kalau Pak Adi untuk sekarang sama waktu muda dulu, mungkin Pak Andi pernah merasakan jadi single factor gitu, untuk jam tidurnya itu berapa jam sih Pak? Dari yang awal sampai yang sekarang. Ya ini apa? Ya cerita nyata juga ya. Jadi saya tuh baru merasakan nikmatnya tidur itu ketika saya kuliah di arsitektur. Saya rasa semua mahasiswa arsitektur sepakat dengan saya. Jadi kita baru merasakan ternyata tidur itu nikmat ya ternyata ya. Itu ya baru kuliah, ketika kita kuliah di arsitektur. Ketika kita dengan kondisi yang sangat ngantuk, tapi tugas masih banyak yang harus kita selesaikan dan kita nggak bisa tidur gitu ya. Kadang 24 jam, kadang 36 jam. Itu kan
Ya Allah, ternyata tidur itu sesuatu yang nikmat ya. Dari situ saya ya dalam hati ya waktu itu. Saya nanti kalau jadi arsitek saya nggak mau seperti ini. Saya harus memanage waktu saya dengan baik sehingga saya nggak perlu lembur. Dan itu saya komitmen yang saya tanamkan sejak saya lulus dan sejak saya jadi profesional ya. Sampai saya punya perusahaan juga demikian. Jadi workflow kami itu normal. Jadi kita bekerja jam 8 sampai jam setengah 5, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya, Sabtu Minggu libur, dan kita sangat menghindari lembur. Kalau nggak betul-betul, wah ini kalau nggak lembur nggak bisa, nah baru itu kita lakukan lembur. Jadi saya sendiri sebetulnya sangat tidak suka ya sama lembur, dan saya pengen juga staf saya juga tidak mengalami itu ya. Kira-kira begitu sih. Kalau saya normal sih Mas, jam 10 tidur. Wow, karena timnya sudah banyak sekali ya Pak. Kalau yang single factor tuh waduh gila. Iya, dan itu saya rasa tidak sehat sih. Mereka harus ya inilah. Kalau pekerjaan tuh kalau nggak ada hentinya lah kalau kita turuti terus ya. Padahal kita itu kan punya kehidupan yang lain kan ya punya. Terus kehidupan sendiri kan lebih besar dari arsitektur ya. Jadi janganlah hidupnya ada habis untuk arsitektur, jangan. Justru menurut saya apapun kalau sudah berlebihan ya, dan melampaui batas itu pasti jelek, pasti dampaknya negatif. Oh, baik, wow. Memang kalau yang single factor itu memang masih jam tidurnya bahaya ya untuk semua. Bahaya kan. Setiap bulan tuh pasti sakit aja. Ada jatahnya sakit itu memang buat tidur sih bagi ya masih itu kan single factor. ya istilahnya badan kita juga punya hak ya untuk istirahat ya. Ya. Kalau dari Pak Andi Rahman, ada nggak sih Pak saat-saat paling terpuruk, dan kami pengen tahu sih bagaimana sih cara Anda bangkit dari saat-saat itu? Ya, saya pernah sih mengalami itu. Jadi di sekitar 2011, 2000 ya sekitar tahun-tahun itulah. Saat apa ya? Ya kondisi paling sulit. Jadi tapi ya memang kalau saya sih begini sih. Ya kalau kita sudah memilih jalan, jadi kalau saya pribadi kan sudah ya arsitektur ini jalan hidup saya gitu ya. Saya lebih dari sekedar mencintai gitu ya. Ya sini jalan hidup saya. Sehingga seberat apapun yang terjadi, sesusah apapun, sesulit apapun jalan ini, ya saya nggak akan mencari jalan yang lain, karena ya saya mencintai ini, saya mencintai arsitektur ini ya. Karena arsitektur ini yang membuat saya dihargai sebagai manusia, dan itu saya rasa paling penting yang membuat kita ya meyakini bahwa ya ini jalan saya, saya nggak akan kemanapun karena kondisi apapun ya karena itu tadi sudah menyatu tadi ya. Baik, wow. Baik, adakah yang bertanya lagi untuk sekarang? Itu Mas Rais kayaknya mau tanya tuh Mas Rais. Ada Mas Rais ya? Pak Rais. Silakan open cam jika mau bertanya. Nggak ada suaranya ya Mas Rais ya? Iya. Pak Rais. Oh, enggak ada itu. Ada ya? Cuman nggak ada suaranya. Iya, Okay. nggak ada suaranya ya. Baik, rekan lainnya apakah ada yang mau bertanya juga dengan Pak Andi Rahman? Mumpung Pak Andi ada ini, karena Pak Andi kan sibuk sekali waktunya. Jadi mumpung ada, silakan bertanya.
Baik, mungkin untuk sekarang kita cukupkan dan sebuah pernyataan dari Pak Andi Rahman, closing statement-nya, kenapa memilih Andi Rahman Arsitek untuk membangun rumah dan proyek sosial di Indonesia. Silakan Pak Andi. Ya, ini sebetulnya kan semua itu pilihan ya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada paksaan juga ya. Jadi kalau Anda tidak mau mengerjakan proyek sosial ya, tidak mau membantu masyarakat, itu juga nggak bisa dipaksa juga, kan itu kan hati ya. Cuman kan sebetulnya kan kita juga, kalau kita jernih ya, mendengar hati nurani kita, pasti sebagai manusia itu kan ada sisi-sisi di mana kita itu ingin membantu sebetulnya ya. Dan sebetulnya disitulah sebetulnya titik di mana kita itu, kalau kita sudah dengan kemampuan kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita berupa segala hal ya, keilmuan, bakat, dan lain sebagainya, kita kembalikan semua itu dengan membantu masyarakat, maka ya di situ sebetulnya cara kita kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberi bekal, ya bekalnya itu ya bakat kita itu. Nah, cara untuk kembali kepada Tuhan ya dari bekal itu, manfaatkan, berikan untuk kebermanfaatan masyarakat, kebermanfaatan untuk manusia yang lain ya. Sebanyak mungkin Anda memberi kebermanfaatan dan kebaikan manusia kepada manusia yang lain. Disitulah cara kita kembali kepada Tuhan. Dan itu juga sebetulnya filosofi ini juga saya dapatkan tahun 2016 ya, dari diskusi dengan senior saya gitu ya. Sehingga kalau ada yang pernah baca buku Mudzakkir, itu kan dimulai dengan arsitektur sebagai jalan untuk kembali ya. Sebetulnya itu kan filosofinya itu tadi. Jadi dengan apa yang kita punyai sekarang, profesi yang kita emban atau kita geluti sekarang, bisa tidak hanya untuk mendapatkan penghidupan saja, tapi ada jauh yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk kembali kepada Tuhan. Yaitu dari saya sih. Terima kasih banyak. Baik. Ada satu pertanyaan dari Pak Rais, Pak. Mohon maaf. Untuk desain masjidnya memiliki desain yang berbeda-beda sebagai masjid pada umumnya. Bagaimana menjelaskan caranya kepada takmir masjid agar bisa diterima, Pak? Iya. Tadi kayak Mas Rais bermasalah dengan mic-nya ya. Iya. Jadi kalau itu sebetulnya memang proses, Mas. Proses yang memang harus kita jalani ya, kita alami ya. Saya dulu juga seperti itu juga. Tapi ada satu hal yang paling penting dari semua yang kita lakukan itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini menjadi kunci ya. Jadi ketika saya ya membantu masyarakat mendesain masjid tidak diterima ya. Mas, masjid ya harusnya ada kubahnya, masjid ya harusnya ada gini, harusnya warnanya gini. Mas, masjidnya kok kayak mall ya, Mas, masjidnya kok kayak universitas ya, Mas masjidnya. Itu proses, nggak apa-apa ya, saat itu ya nggak saya paksa, ya nggak apa-apa ya, mereka bahasanya belum bisa menerima kalau masjid itu nggak harus begitu ya sudah, kita turut, tidak apa-apa. Tapi saya terus konsisten. Jadi ada kesempatan lagi kita coba lagi, ada kesempatan lagi kita coba lagi. Jadi sampai, dan kita selalu ini ya, kita selalu membangun brand kita ya, membangun
apa ya, image kita ke masyarakat ya, bahwa oh Andi Rahman arsitek itu kalau mendesain masjid ya begitu, nggak pernah dia pakai kubah. Masjid itu nggak harus begitu gitu ya. Jadi kita konsisten dengan itu, meskipun masjidnya belum terbangun, kita posting di sosial media kita gitu ya, sampai akhirnya bagus ya masjidnya ya, ternyata masjid nggak pakai kubah bagus ya. Nanti akhirnya ketemu dengan orang-orang seperti itu, ketemu dengan takmir-takmir yang wah punya keinginan yang sama, dia sebetulnya juga punya keinginan yang sama tapi nggak ketemu. Saya dibantu siapa ya, akhirnya kan ketemu, dipertemukan lah sama Tuhan ya, sehingga ketika dapat kesempatan itu maka harus total di situ ya, membantunya harus total sudah. Jadi itu tadi yang harus sabar tadi ya. Karena kalau nggak sabar nggak akan pernah selesai masjid itu sesuai apa yang kita desain gitu ya. Jadi gitu. Jadi sampai pertama sebetulnya yang terbangun itu ya Masjid Saranglebah itu ya. Dari sekian tahun gitu ya, sekian tahun berusaha bahwa masjid itu nggak harus pakai AC, masjid itu nggak harus pakai kubah gitu ya. Itu baru terrealisasi Masjid Saranglebah, dan itu sangat penting ternyata ya. Ketika masjid itu selesai terbangun, meskipun ya 80% lah dari apa yang kita sudah desain, tapi saya rasa sudah sangat baik. Lalu kita foto, kita publikasikan, kita masukkan art gallery gitu ya, sehingga dari seluruh dunia melihat itu gitu ya, sehingga dari situ akhirnya banyak takmir yang kontak saya, Mas Andi bisa nggak didesainkan masjid yang kontemporer seperti, nah itu Mas. Jadi harus konsisten sampai bisa membangun satu masjid. Dan kalau sudah selesai, dokumentasikan sebaik mungkin, publikasikan sebaik mungkin gitu ya. Karena dari situlah masyarakat akan melihat kita ya. Oh, ternyata masjid itu yang mendesain arsitek ini ya. Sekarang kita sedang berjuang di Masjid Lego, terus Masjid Al-Falah di Surabaya. Semuanya masih proses. Ada satu lagi masih di Lombok juga. Gitulah kira-kira Mas Rais. Tapi harus ini Mas, kuncinya harus konsisten. Jadi kalau ditolak, nggak berhasil di proyek ini, nggak apa-apa. Itu proses. Jadi nanti di kesempatan berikutnya coba lagi kayak gitu ya. Oh, baik. Begitu Pak Rais untuk jawaban Pak Andi Rahman. Terima kasih katanya Pak Rais. Ya, sama-sama. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kami mengucap syukur sekali kepada Pak Andi Rahman bisa datang di podcast kali ini. Saya mewakili tim Project Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi Rahman. Dan Pak Andi Rahman ini memang sangat terkenal sekali, jadi saya bisa whatsappan sama beliau aja sudah wow. Fun fact-nya seperti itu teman-teman. Karena kemarin kami mencoba mengkontak Pak Andi Rahman itu dari mana-mana dan baru ketemu caranya. Dan untuk besok Sabtu, bagi Anda yang datang kali ini bisa datang lagi. Besok Sabtu kita akan kedatangan Pak Rais dari Semarang dan kita akan melakukan podcastnya secara offline di Semarang. Dan untuk Rabu depan kita juga ada Pak Iwan Ranai, seorang 3D visualization yang sangat bagus sekali karya-karyanya yang menggabungkan antara imajinasi dan juga rendering. Jadi begitu dulu untuk Project Nusantara Podcast hari ini. Terima kasih Pak Andi Rahman, terima kasih semuanya yang sudah datang. Stay tune on our channel, see you and bye-bye. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih banyak.